Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam, tamannya kita berdakwah dan tamannya kita belajar agama Islam. Kali ini kita akan belajar mengenai dinasti Umayyah. SKI ya, ini sejarah kebudayaan Islam. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ada di Damaskus, Syria pada tahun 40 sampai 133 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Setelah wafatnya Ali, Muslimin sempat mengangkat Hasan bin Ali, namun karena keadaan hanya berlangsung 3 bulan dan Hasan menyerahkan jabatannya ke Muawiyah, dan saat itu dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. 14 khilafah wilayah meliputi Timur Tengah, Afrika, sebagian Spanyol. Muawiyah dan pengikutnya tidak mau baiat ke Ali bin Abi Thalib karena menuntut pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan dulu sampai kemudian Ali terbunuh dan dilanjutkan oleh Hasan bin Ali selama 6 bulan. Berdiri setelah Hasan bin Ali itu menyerahkan jabatan, menghindari perpecahan ke Muawiyah. Ini tahun ya, kita harus ingat-ingat. Dinasti Umayyah ini seringkali dipertanyakan itu di mana lokasinya. Damaskus, Syria. Tahunnya berapa? Pada dinasti Umayyah 40 sampai 133 tahun. Berarti sekitar 93 ya, 93 Hijriah. 93 tahun. Nah, di sini khalifah Umayyah itu terdiri dari sistem pemerintahannya sistem pemerintahannya pada dinasti Umayyah itu sistem pemerintahannya monarki. Khilafahnya itu pemimpinnya, penggantinya adalah putra mahkota, jadi monarki ya. Khalifah Umayyah terdiri dari Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I pada tahun 40 sampai 64 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Masuk Islam di masa Fatuh Mekah dan termasuk sahabat pencatat wahyu dan Jibril. Masuk Islam di masa Fatuh Mekah Muawiyah bin Abu Sufyan dan termasuk sahabat pencatat wahyu dari Jibril. Wah. Kebijakannya itu membentuk departemen dan duta, menaklukkan Siprus dari Bizantium. Nah, ini perlu diingat-ingat ini. Khalifah Umayyah ini ya, yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Masuk Islam di Fatuh Mekah dan termasuk sahabat pencatat wahyu dari Jibril.
kebijakannya membentuk departemen dan duta. Pada tahun 40 sampai 64 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Menaklukkan Siprus dan Bizantium. Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yazid I pada tahun 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Hanya 3 tahun Yazid bin Muawiyah. 61 sampai 64. Terjadi peristiwa Karbala, yakni pembunuhan Husain bin Ali oleh kelompoknya. Ya, Yazid bin Muawiyah ini terjadi peristiwa Karbala, yakni pembunuhan Husain bin Ali oleh kelompoknya. Termasuk masa kelam Umayyah karena mementingkan kekuasaan, berbagai konflik dan pertempuran dengan muslimin Mekah Madinah, Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali. Ketiga, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Seseorang ahli ibadah, ya, Muawiyah bin Yazid ini seseorang yang ahli ibadah, zuhud, sehingga enggan memangku jabatan karena dia adalah khalifah terakhir dari cabang Sufyani keturunan Abu Sufyan. Karena ia melepaskan jabatan dan setelah bukan putra mahkota yang diangkat sebagai khalifah, tapi pemilihan musyawarah. Di saat yang sama, Abdullah bin Zubair menyatakan dirinya sebagai khalifah di Hijaz dengan wilayah yang semakin meluas. Tokoh yang keempat adalah Marwan bin al-Hakam. Marwan I. Marwan I di sini menetapkan mata uang, pernah menjabat penasihat Utsman bin Affan yang sering mempengaruhi kebijakan Utsman yang saat itu semakin menua. Biasanya ini ditanyakan. Marwan bin al-Hakam itu adalah penasihat Utsman bin Affan. Ada kejadian juga perang Marjurahid melawan sesama muslim Abdullah bin Zubair pada tahun 65 Hijriah. Untuk mengukuhkan jabatan, ia menikahi janda Yazid. Ya, dia menikahi janda Yazid. Janda Yazid itu kenapa dinikahi oleh Marwan bin al-Hakam? Agar putra bungsu Yazid itu tidak naik tahta. Oke, ini sebuah konspirasi ya ini. Marwan bin al-Hakam menikahi janda Yazid agar putra bungsu Yazid tidak naik tahta. Selanjutnya Abdul Malik bin Marwan 66 sampai 86 Hijriah. Khalifah perkasa dan berwibawa yang mampu memulihkan
Kesatuan Muslimin. Kekhalifahan Abdullah bin Zubair itu semakin kuat dan ia berencana menundukkannya sehingga Abdullah bin Zubair itu wafat pada tahun 73 Hijriah. Setelah itu ia itu fokus melebarkan wilayah keluar, melakukan pertempuran melawan Romawi dan berhasil merebut Asia Kecil dari dan Armenia, merebut benteng Kartago di Afrika Utara. Di Afrika Utara juga mendapat serangan dari suku Barbar yang dipimpin Ratu Kahina Chokres, tapi berhasil di atas yang selanjutnya sang ratu dihukum mati. Yang selanjutnya Spanyol yang menjadi sasaran dan daerah demi daerah berhasil dikuasai. Merubah bahasa administrasi dari Yunani, dari Pahlawi, Persia, dan Romawi ke bahasa Arab. Hal ini yang mendorong Sibawayh mengarang kitab dalam bidang ilmu alat, yaitu membentuk mahkamah tinggi untuk mengadili pejabat yang menyeleweng, membangun Masjid Qubatus di Yerusalem, merubah mata uang dari mata uang Persia dan Bizantium menjadi dirham dan dinar yang berlafalkan tauhid dan nama dirinya. Mendirikan pos badan penyiaran berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Dikenal dengan sebutan Abdul Muluk, ayah para raja, karena keempat anaknya sempat menjadi Khalifah Umayyah, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Tokoh selanjutnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Malik bin Abdul Malik ini mengirim 12.000 pasukan ke Andalusia. Ini yang sering keluar ini. Al-Walid bin Abdul Malik itu mengirim 12.000 pasukan ke Andalusia. Masa jabatannya 86 sampai 97 Hijriah. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz menghimpun, menyeleksi dan menyempurnakan hadis. Umar bin Abdul Aziz ini juga sering keluar. Tercipta ilmu sanad hadis yang diawali Ibnu Azuri atau perintah Umar Abdul Aziz. Yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II. 10 Hisham bin Abdul Malik. 11 Al-Walid bin Yazid. 12 Yazid bin Walid. Iya, memang Bani Umayyah ini sangat rumit sekali ya. Tapi insya Allah kita dipermudah. Ke-13 Ibrahim bin Al-Walid. 14 Marwan bin Muhammad. Next, keilmuan di zaman Umayyah itu ada ilmu tafsir, hadis, kalam, qiraah, nahwu, tarikh, dan geografi. Ilmu tafsir masih berkembang secara lisan, belum ketulisan seperti di zaman Abbasiyah. Ilmu hadis pun muncul, ilmu sanad hadis di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Ketiga, ilmu kalam, di mana ini dimulai ilmu kalam dan muncul nama-nama seperti Hasan Basri, Az-Zuhri, dan Wasil bin Atha, Murji'ah dan Mu'tazilah. Keempat, ilmu qiraat muncul dialek-alekan baca sehingga kemudian muncul qiraah sab'ah yang menjadi standar bacaan ilmu sampai sekarang. Selanjutnya ilmu nahwu, karena pada masa ini ada misi Arabisasi, maka butuh untuk memantapkan ilmu gramatika Arab. Keenam, tarik dan geografi. Penulisan buku Islam dan biografi dimulai pada masa kini dan berkembang pesat di zaman Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, Bani Abbasi, sekarang Bani Abbasiyah. Tadi Bani Umayyah. Sekian dari saya tentang Bani Umayyah. Kita lanjutkan ke channel berikutnya tentang dinasti Abbasiyah. Semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menuju kebaikan, selalu dicintai oleh Allah dan selalu dicintai oleh Rasulullah. Jangan lupa untuk bersolawat untuk mengantarkan tujuan sama hajat kita. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, nyalakan lonceng agar ada video terbaru kalian langsung mengikuti, tidak ketinggalan. Terima kasih, kita lanjutkan ke channel berikutnya insya Allah tentang pembahasan dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.